Ini aja nih pakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, insyaallah perkenalkan saya Alvino Fadilah. Di sini akan berlaku sebagai MC. Sebelum kita memulai kajian kita, alangkah baiknya kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan Allah pada sebuah rangkaian acara virtual yaitu kajian kauniyah dan pengembangan ilmu Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Profesor Dr. Muhammad Syukur dari guru besar dari Fateta. Insyaallah pada kesempatan kali ini Faperta, guru besar Faperta, Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan yang insyaallah nanti akan dimoderatori oleh Arif Raffi Wibowo SP. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana dari IPB University. Berikut adalah CV beliau. Pendidikan S1-nya adalah magisternya adalah pengendalian hama terpadu IPB. Dalam organisasi beliau adalah Ketua Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Proteksi Tanaman IPB University tahun 2019 dan Ketua BEM Fakultas Pertanian IPB tahun 2010 dan Wakil Ketua BEM Fakultas Pertanian IPB tahun 2009. Pekerjaan beliau
pernah menjadi asisten expert klinik tanaman IPB, dan founder klinik tanaman Arfa. Selanjutnya, saya akan membacakan terkait peraturan tata tertib kegiatan kita pada sore hari ini. Peraturan online meetingnya, peserta diharapkan menggunakan format nama, yaitu nama asli institusi _ nama. Contohnya bisa dilihat. Selanjutnya adalah seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic, mode diam saat acara berlangsung. Selanjutnya peserta dapat menyampaikan tanggapan atau pertanyaan melalui chatbook. Selanjutnya peserta yang akan melakukan aktivitas lain seperti kamar mandi, makan, dan lain-lain, mohon untuk dapat dimatikan videonya. Selanjutnya mohon dapat mengisi daftar hadir pada link ipb.link presensi kajian kauniyah di chatbook yang akan di-share nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita silakan untuk moderator untuk membuka acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan. Insyaallah semua peserta kajian sore ini sehat semua ya. Insyaallah selalu sehat lah gitu ya di tengah pandemi. Amin. Ya Rabbal alamin. Sama kita rasakan. Amin. Semoga Allah senantiasa ya memberikan kita keselamatan dan terhindar dari segala mara bahaya, dapat meneladani segala apa yang beliau contohkan gitu ya. Baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga dalam urusan bernegara dan menuntut ilmu yang pastinya. Dengan begitu, semoga kita juga merupakan bagian dari hamba-hambanya yang pantas mendapatkan syafaatnya di yaumil masakra nantinya. Amin. Amin. Baik, saya perkenalkan lagi, nama saya Arif Raffi Wibowo, bisa dipanggil Raffi. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah akan menjadi moderator kajian kita pada sore hari ini. Adapun kajian kita pada sore hari ini yaitu dengan tema pemulihan tanaman dalam profesi Islam. Nah, ini merupakan suatu tema yang sangat relevan dengan disiplin ilmu IPB gitu ya. Jadi karena hostnya adalah Al-Huriyah IPB, kita coba tilik dari sisi perspektif Islam gitu ya. Karena ini merupakan kajian yang jarang ya, sangat jarang dilakukan gitu ya. Nah, berbicara terkait dengan pemulihan tanaman ya, kita ketahui bahwa dalam sistem agribisnis, pemilihan jenis tanaman yang tepat itu menjadi sangat penting ya. Pemilihan jenis tanaman dan varietas yang sesuai dengan lahan ya, dan juga dengan preferensi pasar atau masyarakat yang merupakan salah satu tahap yang harus dilalui oleh setiap agripreneur ya, setiap agripreneur. Bahkan dalam sistem pengendalian hama terpadu, pemilihan varietas tahan, pemilihan varietas yang sesuai dengan lingkungan dan daerah itu merupakan suatu yang wajib kita perhatikan. Nah, saat ini di Indonesia telah banyak dihasilkan berbagai jenis tanaman dan varietas yang bisa kita gunakan, kita sesuaikan dengan lahan dan kebutuhan kita ya. Khusus untuk kebutuhan nih, kita juga ternyata bisa menyesuaikan gitu. Ada kebutuhan untuk produksi saus gitu ya, produksi makanan, untuk konsumsi segar, tentunya sangat berbeda. Berbeda juga dengan untuk kepentingan kita untuk hobis, hiburan gitu ya. Nah itu background Prof. Syukur itu sangat bagus ya. Warna-warni, ada warna merah, ada warna orange, bahkan saya sangat ya awal-awal dipublikasikan gitu jenis cabai hias itu ya sangat apa ya, sangat wah gitu, terkesima gitu. Kok ada ya
cabai warna ungu gitu ya, kemudian berubah warna lagi gitu ya. Ini kan merupakan suatu yang luar biasa gitu bagi kita. Nah, dan ternyata meskipun kita yang dari IPB sudah banyak mengetahui, belum begitu banyak yang memanfaatkan, terutama untuk cabai hias ini gitu ya. Masih agak jarang gitu kita lihat, bahkan di kantor-kantor fakultas atau unit-unit yang ada di PB masih agak jarang kita temukan ini hiasan-hiasan seperti ini. Padahal mestinya ini menjadi kebanggaan kita gitu ya. Nah, tentunya semua yang kita sebutkan tadi, kita ketahui tadi, itu tidak lepas dari jasa dari para ahli yang menekuni bidang pemulihan tanaman. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Profesor Syukur yang akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan bersama kita tentang bagaimana pemulihan tanaman dalam perspektif Islam. Saya akan bacakan profil beliau. Ya, beliau merupakan guru besar di Fakultas Pertanian sejak 2013. Gitu. Kemudian pendidikan ada S3 pemulihan IPB lulus tahun 2007. Pengalaman kerja itu sebagai sekretaris Senat Akademik IPB 2019 sampai sekarang, Ketua Umum PRIPI 2017 sampai sekarang, Komisi PVT 2019 hingga sekarang. Beliau juga masih aktif sebagai tim ahli indikasi geografis dari 2019 sampai sekarang. Dan anggota tim pakar Komnas SDG, kemudian anggota tim keamanan hayati Pakan 2019 hingga sekarang. Nah, publikasi beliau juga sangat luar biasa, ada 159 artikel dan 15 buku yang telah beliau publikasikan, dan beliau juga ikut serta ya, dan ya perannya sangat besar gitu dalam menghasilkan 35 varietas sayuran dan buah. Baik, itu yang bisa kita ketahui dari profil seorang pemulia kita pada hari ini, pemulia tanaman. Baik, tidak usah berpanjang lebar dari saya, kita dengarkan langsung, kita belajar langsung dari ahlinya. Saya persilakan kepada Prof. Syukur untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mas Rafi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah ridho dan rahmatnya kita pada hari ini dapat bertemu, bertatap muka walaupun dalam suasana daring, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dipelihara ya, kesehatannya dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mencintai Rasulullah dan beliau pun mencintai kita di hari akhir nanti. Mungkin nanti saya yang akan share barangkali ya. Oh, baik. Saya saja yang share barangkali. Ya. Mohon hostnya. Ya, sudah Pak. Oke. Enggak, sebentar. Slideshow. Baik,
Bapak Ibu yang terhormat, ini merupakan kehormatan bagi saya untuk mendiskusikan, meskipun ini adalah bidang ilmu yang saya geluti, tapi dengan kata-kata dalam perspektif Islam, sebetulnya merupakan beban tersendiri bagi saya. Setelah panitia menghubungi saya untuk sharing kita tentang tema ini, saya sempat berpikir sejenak apakah saya sanggup untuk membawakan, ya, khususnya dalam perspektif Islam ini. Namun dengan mengucapkan bismillah, mari kita sama-sama ini berdiskusi pada hari ini, menggali ya apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang Bapak Ibu ketahui, dan kita diskusikan bersama ya tentang tema ini, yaitu pemulihan tanaman dalam perspektif Islam. Tadi sudah diperkenalkan, ini saya Guru Besar Fakultas Pertanian, dan ini adalah media sosial yang ada, mungkin bisa dilihat informasi-informasi yang saya posting adalah Instagram, kemudian Facebook, YouTube, ini berkaitan dengan video dan lain sebagainya. Ini adalah Twitter. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan definisi ya, pemulihan tanaman, yaitu suatu paduan antara seni dan ilmu, art dan science. Ya. Jadi seni itu disebut terlebih dahulu sesuai dengan sejarahnya, nanti saya akan sampaikan, dan kemudian ilmu. Keduanya ini berpadu, ya, dipadukan, tidak bisa kita pilah-pilahkan, tidak bisa, meskipun sekarang ilmunya sudah canggih, pemulihan sebagai seni ini tetap penting. Tetap penting. Mohon hostnya barangkali diaktifkan ya. Dalam merakit keragaman genetik. Ya, jadi pemulihan tanaman itu tidak bisa menciptakan. Karena yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pemulihan tanaman itu merakit ya, keragaman genetik yang sudah ada. Atau membentuk keragaman baru, membuat keragaman lebih luas lagi. Jadi merakit keragaman genetik dari suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik, populasi baru yang lebih baik, yang lebih unggul. Ya. Sehingga sempat moto IPB sebelumnya mencari dan memberi yang terbaik. Sebetulnya itu adalah ruh pemuliaan. Ya. Mencari karakter-karakter penting, kemudian merakit, membuat suatu, kemudian memberikan itu kepada masyarakat umum, melepas paritasnya dan lain sebagainya. Yang tentunya, ya. Ini belum tertampil, Pak. Punten. Belum tampil ya? Iya, belum tertampil. Belum slideshow. Saya tutup dulu barangkali ya. Slideshow-nya from beginning, ya. Ya. Sudah tampil belum? Oke, sudah. Kayaknya terekam ya tadi. Iya. Saya akan stop dulu kalau begitu. Saya akan stop dulu, akan mulai lagi ya. Bagaimana Mas Raffi? Sudah tampil? Sudah tampil, alhamdulillah. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang definisi, dan tentunya varietas yang dihasilkan, namanya varietas ya, varietas unggul, populasi baru yang dihasilkan ini harus di dalam koridor bermanfaat bagi umat manusia dan alam semesta. Ini kata kunci yang nanti penting yang di state
secara khusus oleh Majelis Ulama Indonesia tentang rekayasa genetika. Nanti saya akan sampaikan. Jadi bermanfaat bagi umat manusia dan alam semesta. Ini menjadi sangat penting karena berarti intinya adalah harus berkelanjutan. Ya, selain bermanfaat juga harus berkelanjutan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, pemulihan tanaman itu sebagai seni. Ya. Jadi mencari, kemudian mengadaptasikan, mendomestikasi genotipe, varietas kalau sekarang namanya, yang unggul, kemudian ditanam. Ya. Sesuai dengan kebutuhan umat manusia dari zaman ke zaman. Ini berlangsung puluhan ribu tahun yang lalu. Dan 200 tahun belakangan ini pemuliaan sudah bertindak atau ada ilmunya gitu ya. Sains dan ilmu saat ini begitu. Nah, pemuliaan secara seni ini sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari sekitar 400-an jenis kurma yang ada di Saudi Arabia pada waktu itu, maka ada satu kurma yang paling banyak diminati dan digemari, yang digemari oleh Nabi, yang disebut dengan kurma ajwa, atau orang sebutnya adalah kurma Nabi. Kenapa disebut dengan kurma Nabi? Karena pertama kali ditanam oleh Nabi Muhammad itu dekat Masjid Quba di Madinah. Dan nama ajwa itu diambil dari putri Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang mewakafkan lahan kurma tersebut. Nah, jadi Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana menyeleksi tanaman ya, secara seni dan memberikan nama kepada tanaman itu berupa nama yang baik. Ini yang coba saya tiru untuk memberikan nama-nama kepada varietas-varietas yang kami hasilkan. Ya, nanti saya ada contoh-contoh varietasnya. Nah, jadi kalau kita lihat kurma ajwa itu sesungguhnya adalah idiotip kurma terbaik, ya, dengan kandungan protein tertentu, serat yang banyak, dan yang lebih penting lagi adalah kandungan glikosa yang pas, begitu ya, tidak sangat manis. Sukari itu kurma sukari itu yang sangat manis, sehingga kurma ajwa ini pas, cocok ya, bagus juga, baik juga, atau bisa juga dikonsumsi orang penderita diabetes, begitu. Ya, jadi ini yang kita diskusikan sebagai idiotype. Idiotype adalah karakter-karakter penting yang diperoleh dari populasi, dan itu idiotype itu yang menjadi target seorang pemulia dalam melakukan seleksi populasi yang dibentuk tadi. Ya, jadi idiotype ini menjadi kunci bagi seorang pemulia, kami sebagai pemulia, untuk menghasilkan varietas baru. Jadi misalnya idiotype padi seperti apa? Produktivitas yang tinggi itu bisa dicapai dengan karakter-karakter yang seperti apa? Menghasilkan cabai yang produktivitas tinggi itu seperti apa? Ya, jadi misalnya tidak terlalu tinggi ukuran tanamannya, tidak terlalu pendek, kemudian jumlah buahnya berapa minimal, ukuran buah, panjang buah, sesuai dengan preferensi konsumen, maupun juga sesuai dengan manfaatnya. Itu disebut dengan idiotype. Nah, lalu tadi saya sampaikan tentang keragaman, merakit keragaman, ya, keragaman genetik khususnya. Mari kita lihat keragaman genetik di dalam Al-Quran. Ini di surat Al-Fatir, surat Toha, ayat 53, yang artinya, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat definisi jenis sekarang itu adalah spesies. Jadi berbagai spesies tumbuhan yang bermacam-macam. Di bawah spesies itu ada varietas, ada subspesies, dan lain sebagainya. Ya, jadi Al-Quran sudah secara khusus mesti tentang keragaman genetik. Jenis-jenis tumbuhan dan macam-macamnya di bawah jenis itu. Kemudian di surat Fatir ayat 27,
ini yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Jadi ini khusus untuk buah-buahan, buah-buahan pun beraneka macam jenisnya. Ya. Nah, ini tentang keragaman genetik. Dan kelihatan bahwa ada selain daripada jenis, ada lingkungan tumbuh. Ini interaksi genetik dan lingkungan. Ini ada juga istilah interaksi genetik dan lingkungan di dalam pemulihan tanaman. Interaksi genetik dan lingkungan itu menjadi sangat penting dalam pemulihan tanaman. Nah, kemudian dalam surat Al-An'am ya, ayat 99, ini artinya, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Nah, jadi ada keragaman di sini. Selain keragaman macam tadi, serupa tidak serupa, yang karakter morfologi, agronomi yang kita kaji sekarang. Ya. Perhatikanlah bahwa buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Jadi ada tingkat kematangannya, yang kapan dipanen, ya, pada fase apa, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita hubungkan dengan, atau kalau saya coba hubungkan dengan penelitian kami terakhir tentang kandungan antioksidan pada kecipir, itu ada tingkat kandungan tertingginya pada berapa hari setelah panen. Yaitu ternyata 9 hari setelah panen. Ya, berdasarkan ayat ini, kita diminta untuk memperhatikan ada fase-fase tertentu. Kematangan tertentu artinya ada fase-fase panennya kapan. Ya, kalau pada kecipir panen muda itu kapan yang antioksidannya yang tinggi. Kalau panen tua itu kapan itu bisa dipanen yang proteinnya tertinggi. Dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Yu'minu. Ya. Ini masih tentang keragaman genetik. Ya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Nah, tadi kalau yang saya sampaikan tadi, yang serupa dan yang tidak serupa. Di sini adalah yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Ya. Pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Nah, ini ada yang kalau pada buah-buahan yang kita kenal sekarang ada yang manis, ada yang asam, ada yang sepet, ada yang sangat manis. Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini adalah ayat yang juga membahas bagaimana keragaman genetik dari tanaman. Keragaman genetik dari tumbuhan. Bahkan disebutkan di sini yang serupa bentuk dan warnanya. Dan tidak sama bahkan rasanya. Begitu ya. Jadi yang tidak sama rasanya ini juga mempengaruhi preferensi konsumen. Ya, ada yang konsumen, kelompok konsumen yang suka dengan buah yang sangat manis. Ya, misalnya mangga arum manis, itu Indonesia sangat suka. Tapi di negeri sana, luar negeri tidak suka dengan mangga arum manis. Mereka suka mangga yang ada asamnya, nuansa asamnya. Ya, ada yang suka dengan cabai yang sangat pedas. Ada yang suka dengan cabai yang sedang. Ada yang suka dengan cabai yang tidak pedas sama sekali, dan seterusnya. Begitu. Jadi preferensi konsumen ini menjadi sangat penting, dan Allah sudah men-state di Al-Quran tentang keragaman genetik itu. Nanti saya akan sampaikan keragaman genetik pada cabai ini. Ya, ini adalah contoh bahwa keragaman yang tadi disampaikan dalam Al-Quran sedemikian luasnya disampaikan tadi ya. Ini adalah contoh jenis-jenis dari cabai. Setidaknya ada 4 jenis yang saya sampaikan di sini. Ada Capsicum annum, ada Capsicum frutescens, ada Capsicum sinensis, ada Capsicum bacatum, ada Capsicum pubescens. Pubescens tidak ada di sini. Ada 4 ini spesiesnya. Ya. Dan di dalam jenis itu ada macam-macamnya lagi. Ya. Ada kelompok-kelompoknya. Jadi di dalam spesies Capsicum annum ada cabai besar yang tidak pedas. Ada cabai keriting.
ada cabai rawit, ya, ada paprika. Ya, jadi dari yang sangat pedas, kepedasan kalau pada rawit yang bisa dikonsumsi sampai 100.000, 50.000 sampai 100.000 SAU, itu sangat pedas bagi kita untuk dikonsumsi. Yang agak pedas yaitu keriting, itu 10.000 sampai 50.000, cabai besar itu 10.000 sampai 20.000, atau paprika yang di bawah 10.000 yang hanya ada nuansa pedasnya saja. Jadi itu keragaman yang bisa kita bisa kita lihat sebagai contoh dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Nah, dari keragaman genetik yang ada ini kita hubungkan dengan ideotype, kita hubungkan dengan calon varietas yang bentuk varietas yang disukai konsumen. Bentuk varietas yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, kalaupun konsumen belum menyukainya, bisa saja kita melalui edukasi menyampaikan manfaat dari calon varietas itu. Nah, dari karakter-karakter yang diharapkan tadi, kira-kira gennya ada di mana saja. Nah, peran pemulia untuk menggabungkan, merakit gen-gen yang tadi, sehingga karakter-karakter unggul itu mengumpul menjadi satu populasi yang keunggulannya menjadi lebih banyak. Ya, jadi ini saya sampaikan tadi, kelompok Capsicum annum, ada cabai besar, ini kita sudah lepas varietasnya namanya Anis IPB, ada cabai keriting panjang, ini Uni, ada cabai rawit, ini rencana kita akan lepas menjadi Naraya IPB, ada cabai rawit yang bisa sebagai cabai hias, namanya Ayesha, ini dari Aisyah IPB, kemudian ada cabai yang warnanya menarik, ya, namanya kita beri nama lembayung, ada spesies yang lain, kita beri nama bonita. Jadi ini spesies cabai rawit, jenis dari Capsicum annum, ini spesies cabai rawit jenis dari bonita. Nah, ini jadi manifestasi atau uraian dari ayat-ayat Al-Quran yang saya baca tadi, berjenis-jenis itu. Cabai rawit pun ternyata ada dua jenis. Rawit Capsicum frutescens dan rawit Capsicum annum. Dua-duanya kita sebut dengan cabai rawit. Nah, cabai rawit frutescens ini adalah biasanya untuk industri saus maupun industri yang berbahan cabai yang lain, ya, itu menggunakan Capsicum frutescens, dan juga sering digunakan untuk sambal di pecel lele, pecel ayam dan lain sebagainya. Itu Capsicum frutescens dengan kepedasan 50.000 SAU tadi sampai 100.000 SAU. Dan di atas 100.000 itu ada juga, yaitu Capsicum sinensis, itu bisa sampai 2 juta SAU. Ya, 2 juta SAU. Nah, itu biasanya cabai-cabai yang kepedasannya sangat tinggi tadi, tidak untuk dikonsumsi, tetapi untuk biofarmaka, koyo cabai, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk merakit keragaman genetik tadi, yang bisa saja karakter-karakter yang kita tuju itu belum mengumpul di suatu varietas, di suatu. Kalau sudah ngumpul, kita langsung bisa lepas varietasnya. Jadi, ketika misalnya ada dalam koleksi itu, kita lakukan seleksi dan ideotype-nya sudah sesuai, maka kita bisa evaluasi dan lepas varietasnya. Namun kalau ternyata dia berada di tanaman yang berbeda, perlu dilakukan persilangan, perlu dilakukan perluasan keragaman agar nantinya karakter-karakter yang kita tuju itu mengumpul, yang kita sebut dengan hibridisasi. Atau kalau misalnya belum ada dalam populasi itu, kita lakukan mutasi untuk agar gennya itu berubah menjadi lebih baik. Atau kalau gennya tidak ada di dalam spesies itu, maka dilakukan rekayasa genetika. Ini adalah teknologi terbaru. Ya, lebih baru lagi adalah genome editing. Jadi mengedit gen-gen yang berada di dalam tanaman agar lebih bermanfaat.
menyisipkan gen-gen lain ke dalam tanaman yang kita sebut dengan rekayasa genetika. Dengan adanya perluasan yang ada, ya, gennya itu sudah kita satukan, kemudian ada segregasi, kemudian kita murnikan kembali, ya. Lalu kita lakukan seleksi, kita lakukan evaluasi, baru validitas itu bisa dilepas. Nah, ini memerlukan waktu 5-10 tahun. Waktu yang tidak sebentar, ya. Nah, oleh karena itu para pemulia ini harus dibekali dengan kesabaran tinggi. Para pemulia ini harus dibekali dengan istiqomah, ya. Harus yakin. Para pemulia ini harus dibekali dengan doa yang kuat, ya. Karena pemulia itu melakukan seleksi dari populasi bersegregasi. Populasi bersegregasi itu kita akan muncul berdasarkan peluang. Peluang itu tergantung kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Siapa yang menciptakan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini peran doa mungkin 5%, 5-10% lah itu barangkali keilmuan, seni dan sebagainya. Sisanya itu adalah lebih banyak kepada doa. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu mendapat ridho, ya, dan kemudian diberi seperti sesuai dengan keinginan kita, ya. Misalnya nanti saya akan sampaikan tentang ini pembentukan keragaman genetik melalui persilangan buatan. Ini menggabungkan karakter-karakter penting dari beberapa galur tetua. P1 kita sebut dengan P1, P2 karena misalnya karakternya itu ada di tanaman 1 karakter penting, kemudian tanaman kedua ini karakter penting yang lain, lalu kita ingin gabungkan. Atau karakter itu belum muncul karena adanya di tetua betina dan tetua jantan, sehingga kita perlu gabungkan. Nah, penggabungan ini memerlukan teknik persilangan, mengawinkan, persilangan buatan, ya, persilangan buatan. Nah, pemulia itu dalam persilangan buatan ini ikhtiarnya adalah membuat tanaman sesubur mungkin, ya. Jadi lingkungan sebaik mungkin, kemudian nantinya meletakkan jantan kepada putiknya itu, ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan pada pagi hari, misalnya jam 6 sampai jam 8 pagi. Lalu itulah ikhtiar dari pemulia. Selanjutnya nanti sel itu akan berkembang, sel itu sel sperma polen itu akan berkecambah di kepala putik. Interaksi antara putik dengan polen itu sudah bukan lagi, tidak bisa lagi kita intervensi, ya. Tidak bisa kita intervensi. Kita hanya meletakkan kepala polen di kepala putik. Selanjutnya dia akan berkecambah sesuai dengan kehendak Allah. Berkecambah lalu nanti akan membuah. Ya, nanti saya akan perlihatkan ayat-ayat yang membahas tentang itu. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi ada betina, ada jantan. Kalau kita hubungkan atau kalau kita kaji dalam surat Ar-Ra'd ayat 3, ini dijelaskan bahwa dan Allah menjadikan padanya bumi semua buah-buahan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Nah, tadi, maka ada jantan, ada betina. Ya, kalau pada tanaman kita sebutnya jantan betina. Ini disebutkan di sini. Ya, bahwa tanaman itu ada tanaman jantan, ada tanaman betina. Dengan adanya jantan betina, maka kita bisa mengawinkan tanaman. Ya. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, tafakkarun. Bagi yang berpikir. Ya, bagaimana bahwa adanya tanaman jantan dan betina itu memudahkan bagi kita untuk mendapatkan tanaman yang berproduksi tinggi. Ya, kalau dia kepentingannya persilangan untuk memproduksi tanaman, ya, memproduksi buah maksud saya, atau memproduksi biji. Memproduksi buah itu misalnya adalah buah naga, itu kan harus melalui persilangan dengan meletakkan polen di kepala putik, maka buah naga itu ada pembuahan di sana, buah naga akan menjadi besar, menjadi manis. Demikian juga dengan
dengan apa namanya, kurma. Kurma juga ada kurma jantan, ada kurma betina. Ada tanaman kurma sebagai jantan, ada tanaman kurma jantan, ada tanaman kurma betina. Kalau tanaman yang lain yang hermafrodit, yang mungkin tidak berupa tanaman, tapi dia berupa bunga saja, bunga betina, bunga jantan, atau bunga hermafrodit, itu levelnya adalah bunga. Tapi ada juga yang levelnya adalah tanaman, seperti kurma. Kurma itu ada tanaman jantan, ada tanaman betina. Sementara kalau cabai, itu tidak ada yang jantan dan betina, tapi dia hermafrodit. Jantan dan betina terletak pada satu bunga dan satu tanaman. Sehingga nanti kita yang memposisikan apakah dia kita posisikan sebagai betina atau kita posisikan sebagai jantan. Yang jelas ini dijelaskan bahwa ada pasangan-pasangan. Nah, berikutnya tentang persilangan, ini ada hadis yang sangat ngetop ya, tentang mengawinkan kurma. Suatu ketika Nabi SAW melewati sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma. Lalu beliau bertanya, apa ini? Para sahabat menjawab, maka dengan begini kurma akan menjadi baik ya Rasulullah. Jadi mereka melakukan menyilangkan, mengawinkan antara tadi kurma jantan dan kurma betina. Maka Rasul menyatakan seandainya kalian tidak melakukan seperti itu, niscaya kurma itu tetaplah bagus. Jadi menurut Rasul itu tidak perlu dilakukan, katanya. Kurma itu tetap bagus walaupun tidak dikawinkan. Nah, setelah beliau berkata begitu, maka para sahabat berhenti mengawinkan, tapi lalu produktivitas kurma ini menjadi sangat anjlok. Ketika melihat hasilnya, maka Rasul bertanya, kenapa kurma bisa begitu jelek? Ya, mereka menyampaikan kronologisnya, dan Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia. Nah ini saya kira hadis yang sangat ketok ya, yang bahwa untuk urusan-urusan semacam itu, untuk urusan-urusan semacam ini ahlinya yang tahu, begitu ya. Di awal bahwa Rasul menganggap itu adalah pekerjaan sia-sia, dan tapi ternyata itu adalah sangat penting dalam peningkatan produktivitas kurma. Dan setelah itu Rasul menganjurkan agar itu dilakukan. Nah itu jadi persilangan kurma itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala, ya 600 Masehi. Bahkan mungkin sebelum itu, sejak zaman Rasul itu sudah ada proses persilangan kurma dalam hal untuk peningkatan produktivitas. Nah, jadi kira-kira persilangan itu adalah seperti ini, merakit keragaman genetik, membentuk suatu populasi baru ini melalui seperti ini. Jadi polen itu diletakkan di kepala putik, lalu kemudian diberi tanda, dan setelah itu berdoa. Jadi kita hanya meletakkan polen itu ke kepala putik, memelihara tanaman. Ya. Sisanya, berikutnya adalah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini berhasil. Kalau sudah seperti ini, umurnya 3 hari sampai 5 hari, maka berarti persilangan kita berhasil. Alhamdulillah ini kalau sudah sampai buahnya matang seperti ini, bijinya bisa ditanam dan bisa kita cek apakah betul persilangan kita berhasil atau tidak. Ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Insan ayat 2 ini disebutkan proses-proses tadi pada manusia, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari tetes mani yang bercampur. Jadi ada proses pencampuran antara sel sperma dengan sel telur. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi saya ingin state bahwa kejadian manusia itu adalah dari bertemunya sel sperma dan sel telur. Ya, yang pada zaman itu ilmu genetika, ilmu kedokteran itu belum ada, belum tahu kejadian manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diketahui pada zaman itu.
ya. Bagaimana bertemunya sel telur, sel sperma dengan sel telur, dan Al-Qur'an telah menyampaikan itu. Dan ayat ini dan ayat yang lain juga tentang bagaimana proses kejadian manusia, proses-proses sehingga bentuk menjadi manusia itu telah mengislamkan banyak ilmuwan di dunia. Ya, saya kemarin mendapatkan informasi dari Pak Epi Taufik bahwa di Jerman itu ada juga yang membaca atau melihat ayat ini lalu dia bersyahadat. Lalu kemudian tadi saya sampaikan bahwa proses pemuliaan itu ada penggabungan gamet jantan dan betina. Ada proses penyerbukan buatan. Namun tadi saya katakan ikhtiar kita itu adalah meletakkan polen di kepala putik. Ayat ini sangat jelas. Ya, di Fusilat ayat 47 ini, dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya. Dan tidak seorang perempuan pun mengandung. Dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Jadi kegiatan pemuliaan itu meletakkan polen di kepala putik itu dengan mengucapkan bismillah. Karena semua yang terjadi tadi, semua misalnya sel polen tadi kemudian berkecambah, diterima oleh kepala putik. Kepala putik menerima itu dengan memberikan gula dan makanan, sehingga dalam hitungan jam itu polen berkecambah 3-4 jam, itu dia melampaui bisa 5 cm, bisa 10 cm perkembangannya, sehingga sel sperma sampai kepada sel telur, ini dalam waktu yang sangat singkat, itu 4-5 jam, itu sudah sampai, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ada juga, kalau misalnya dia tidak klop, tidak berhasil itu tumbuh. Jadi polen di kepala putiknya tidak memberikan makanan yang pas, sehingga malah dibiarkan mengering. Nah, itu terjadi pada beberapa tanaman agar tidak terjadi inbreeding depression. Dan semuanya itu adalah sepengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Nah, ya, surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 67 ini disebutkan bahwa maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering. Maka jadilah kamu heran dan tercengang. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Jadi, kalau dikehendaki tadi kita meletakkan polen di putik, itu nggak jadi apa-apa. Nggak akan terjadi pembuahan. Siapa yang menumbuhkan itu? Siapa yang menumbuhkan itu? Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Sehingga istilah polen berkecambah di kepala putik. Dan mengapa dia bisa berkecambah? Mengapa kepala putik itu bisa menyiapkan media tumbuh sedemikian rupa sehingga polen itu bisa berkecambah? Mengapa polen itu tahu bahwa di situ adalah tempat untuk berkecambah? Padahal polen ketika lepas dari tempatnya, kotak sari, nggak pernah balik. Nggak pernah dia balik ke tempatnya. Karena misalnya nggak cocok tempatnya lalu balik, nggak pernah. Ya, pasti ada yang menciptakan yang demikian itu. Nah, jadi ketika persilangan itu berhasil, ya tadi dengan doa saya katakan ada peluang keberhasilannya, dan dengan ridha Allah maka jadilah tanaman itu F1. Nah, ini hibridanya. Misalnya kami melakukan persilangan mengumpulkan gen-gen penting agar ukuran buah pada cabai itu lebih besar, lebih panjang, dan produktivitasnya tinggi. Ini bisa kelihatan dari sini, ini keriting langsing panjang, ini cabai besar yang agak pendek, lalu kita silangkan. Ini F1-nya adalah besar dan
panjang, ya, seperti di dalam Instagram yang saya posting beberapa waktu yang lalu. Saya menyilangkan antara cabai besar dalam artian cabai apa namanya, kalau kita bilang cabai besar itu adalah cabai merah. Lalu kemudian dengan sweet pepper yang kelompoknya paprika, yang diameternya lebih besar. F1-nya adalah berada di antara keduanya untuk dari segi diameter. Tapi dari segi panjang itu melebihi daripada kedua tentuannya. Dari segi rasa ternyata adalah dominan pedas. Jadi pedas disilangkan tidak pedas, pedas silangkan manis gitu menjadi pedas. Dan kemudian setelah dilakukan dapat F1 ini persilangan, untuk melepas suatu varietas kita perlu murnikan, karena kalau kita tanam atau kita jual benih-benih di F2 begitu, jadi kita tanam F1 kemudian kita jual, itu akan ada segregasi, akan ada perbedaan-perbedaan, sehingga apa yang kita lepas nanti varietas itu deskripsinya sudah tidak sesuai. Nah, itu namanya nanti varietas bersari bebas atau varietas OP atau varietas galurni. Atau ketika kita lihat bahwa 5 disilangkan 2 ini bagus, atau 2 disilangkan 5 ini juga bagus, maka hibridanya ini yang kita lepas. Anak ini kita lepas, yang kami sebut dengan namanya IPB CH3. Kami lepas tahun 2010. Ya, silangan antara 2 dan 5. Nah, kemudian tadi F2 kita lakukan seleksi. Konsep seleksi itu adalah mendapatkan yang atau mengambil yang terbaik dengan harapan nanti anaknya sesuai dengan perform dari tanaman yang kita pilih tadi. Nah, ini konsep seleksi. Jadi rata-rata di F2 seperti ini, kemudian kita ambil yang paling bagus, lalu kita tanam, kita harapkan ini anaknya ini bergeser rata-ratanya menjadi lebih baik. Ini adalah konsep seleksi. Dan konsep seleksi di IPB, saya kira seleksi mahasiswa S1, S2, S3 itu konsep seleksinya sama. Ya, mencari sumber daya yang terbaik ya untuk kemudian dididik di IPB. Ini juga begitu. Ya. Nah, konsep seleksi tadi itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 3-4 dijelaskan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan tadi ya. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Jadi ketika kita lihat keragaman-keragaman yang ada, lalu disampaikan di sini, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang, ada yang produktivitasnya tinggi, itu segregasi pada F2 lah kira-kira begitu. Lalu disirami dengan air yang sama. Lalu kemudian dalam lingkungan yang sama, disampaikan di sini bahwa kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Ini sebagai salah satu contoh. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Contoh saja, yang lain produktivitasnya, tentang panjangnya, ukuran buahnya, aroma, dan lain sebagainya. Dan Allah yang menciptakan itu memang dibuat dia lebih. Kita yang melakukan seleksi dari apa-apa yang telah diciptakan tersebut. Ya, sehingga konsep ini yang kita pakai dalam melakukan seleksi. Karena memang ternyata dengan adanya segregasi tadi pada lingkungan yang sama. Ingat, segregasi itu adalah pada lingkungan yang sama. Pada lingkungan yang sama, Allah melebihkan sebagian tanaman-tanaman tersebut dari tanaman-tanaman yang lain. Kita diminta atau kita dalam konsep seleksi ini memilih. Apakah itu memilih ke kanan, jadi memilih yang terbaik, atau memilih yang ke kiri, ya, atau memilih yang di tengah-tengah, tergantung kita. Ya, misalnya kalau memilih yang besar, dulu ada istilah pepaya-pepaya yang kelompoknya bangkok itu kan besar-besar. Ada kelompoknya karisa itu kelompoknya kecil-kecil. Tapi lalu muncul kelompok yang di tengah-tengah, kelompoknya kalina yang 1 kilo, 1 buah 1 kilo. Karisa itu setengah kilo, barangkali itu kilonya 3 begitu, itu kecil-kecil. Yang kelompok pepaya yang besar itu ada. Jadi melebihkan sebagian yang lain itu dari yang lain tergantung dari preferensi kita. Lebih itu seperti apa? Begitu. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Kembali, yakilun. Liqaumi yakilun. Ya. Jadi ini adalah konsep seleksi berdasarkan Al-Quran.
Nah, lalu konsep yang lainnya juga adalah ini yang perlu kita sadari, perlu kita betul-betul pahami bahwa segala sesuatu ini dalam Quran surat Al-Qamar ayat 2, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Secara fisiologis itu sudah pas. Kita cari fisiologis yang pas itu. Ya. Jadi kalau kita ingin produktivitas padi 9-10 ton gabah kering panen, gabah kering giling misalnya per hektar, itu harus kita lihat fisiologisnya. Kalau dia terlalu pendek, kalau dia sudah cepat berbunga, tidak mungkin mencapai yang seperti itu. Maka muncullah idiotip padi tipe baru yang dikembang oleh Pak Hajrial dan kawan-kawan. Ya, jumlah anakannya jangan terlalu banyak, tapi setiap anakan itu mempunyai bulir minimal 250 bulir. Untuk sampai bulir yang banyak itu, maka warna daun harus hijau tua, karena di sana ada tempat memasak makanan. Kalau hijaunya muda berarti plastidanya kurang banyak, maka harus hijau tua agar menangkap cahaya matahari, memasak lebih banyak. Dan orientasi dari daun harus menghadap ke atas agar tidak ada tumpang tindih antar daun sehingga semua mendapatkan cahaya matahari yang sama. Ini sesuai semua dengan ukuran, dan tidak mungkin kalau ada yang klaim bahwa varietas padi saya itu sampai 20 ton per hektar gabah kering giling. Karena tidak sesuai dengan ayat ini, bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan fisiologisnya. Ya, agar sesuai dengan fisiologisnya maka diatur idiotype-nya. Kita cari idiotype yang pas, kita seleksi idiotype yang pas tadi. Jangan terlalu pendek. Oleh karena itu, padi tipe baru itu tidak terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek dia cepat berbuah. Kalau cepat berbuah maka secara fisiologis tidak mungkin dia menghasilkan produktivitas tinggi. Atau jangan terlalu tinggi karena dia akan rebah. Nah, jadi cari. Karena segala sesuatu yang diciptakan itu semuanya menurut ukuran. Bahkan diulang lagi di surat disampaikan lagi di surat Al-Hijr ayat 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Ya, menurut ukuran. Nah, oleh karena itu harus bisa dijelaskan secara fisiologis. Ya, tanaman tadi yang bagus dan lain sebagainya tadi harus terangkan secara fisiologis. Karena Allah sudah menyampaikan segala sesuatunya adalah logis, sesuai dengan fisiologisnya. Nah, dari situ kita ada target. Misalnya, nggak mungkin cabai itu sebesar kepala, misalnya. Mungkin fisiologisnya nggak mungkin mengarah ke sana. Ya, cabai fisiologisnya itu 20 cm misalnya, sudah paling bagus itu. Jumlah buahnya berapa itu. Lalu kita seleksi yang mengarah ke sana, karena memang ada diciptakan yang memang mengarahnya lebih unggul, lebih banyak. Gitu. Sehingga kami melakukan tadi seleksi di F2, di F3, di M4, F5, F6, F7, F8, F9. Tadi saya sudah sampaikan pemulihan tanaman itu membutuhkan kesabaran, karena sampai F9 berarti kan 4,5 tahun kalau menanamnya semusim itu 6 bulan. 4,5 tahun, lalu ditambah lagi dengan uji daya hasil di lapangan, ditambah lagi uji metodolokasi 5-6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun, baru varietas itu bisa dilepas. Nah, jadi kalau misalnya tidak kita lillahi ta'ala, itu berhenti di tengah jalan. Kalau misalnya tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai gitu ya. Lalu dilepas varietasnya. Nah, jadilah misalnya varietas Anis IPB, jadilah varietas CH3 IPB, atau varietas ini hasil-hasil pemulihan. Ada Ayesha, ada Syakira itu artinya bersyukur. Ya, ada Jelita, Namira, Lembayu, Ungara, Seroja, Viola, Nazla, ini Viola lagi ya, Violeta, Triwasana Violeta ini sebagai virtual background yang saya pakai. Ya, Triwasana ini nama-nama yang kami pakai, dan nama-nama ini semuanya ada maknanya, semuanya indah maknanya, agar karena nama itu adalah doa. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Ini Qaf ayat 7-11. Segala macam tanaman yang indah dipandang
semata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Jadi ini luar biasa penggambarannya, ya. Kembali interaksi genetik dan lingkungan, bahwa ada pohon-pohon yang tinggi, kemudian bersusun-susun, mayang yang bersusun-susun. Mayang bersusun-susun itu bagaimana pola dia menangkap cahaya matahari, bagaimana pola dia dalam melakukan fotosintesis, ya. Dan sekali lagi itu adalah air. Jadi air adalah kata kunci, ya. Selain daripada genetik, berarti adalah air. Interaksi genetik dan lingkungan. Nah, pada kesempatan lain ini juga kami juga menggabungkan karakter-karakter yang penting ini pada kecipir, tadi sudah saya sampaikan, sehingga muncullah keragaman-keragaman genetik pada kecipir yang genjah dan adaptif. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi itu adalah proses secara konvensional bagaimana kita menghasilkan pemulia menghasilkan bentuk varietas baru. Ya. Jadi pemulia harus istiqomah tadi kembali. Maka pemulia tidak banyak ternyata. Yang mau menggelut di bidang pemuliaan itu tidak banyak. Jadi saya tadi sampaikan adalah Ketua Umum PRIPI, Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia, sampai sekarang yang terdaftar itu baru 1000 sekian barangkali. Atau malah tidak sampai 1000 yang menjadi anggota pemulia. Yang aktif sebagai pemulia barangkali ratusan yang menghasilkan. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Mas Raffi dengan sangat baik tadi di depan sebagai pengantar, bahwa varietas unggul itu adalah ujung tombak dalam peningkatan produktivitas dalam berbagai kegiatan pertanian. Ya, kita tahu bahwa revolusi hijau itu tonggaknya adalah ketika ditemukannya varietas gandum, varietas padi, kemudian muncullah paket teknologi, begitu ya, Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani, itu awalnya ada varietas unggul. Meskipun dikritik, lalu kemudian muncullah revolusi hijau lestari atau revolusi hijau, tapi di depan selalu varietas dan varietas. Ya, jadi varietas kita buatkan wadahnya, lalu kemudian lingkungan tumbuh berupa air yang cukup dan lain sebagainya. Ini adalah varietasnya. Nah, jadi peran pemulia itu adalah mencari dan kemudian memberi yang terbaik. Dan ini adalah anjuran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, memberikan yang terbaik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi itu adalah anjuran. Jadi kegiatan, bukan anjuran ya, mencintai orang-orang yang baik itu kita harus berbuat baik, itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah. Dan berarti kalau kita hubungkan kegiatan pemuliaan tanaman itu adalah kegiatan yang mulia, ya. Kegiatan memuliakan tanaman itu adalah kegiatan yang mulia, ya, agar bermanfaat bagi orang lain, agar bermanfaat bagi konsumen, bermanfaat bagi petani, bermanfaat bagi pengguna. Kita lihat bahwa varietas-varietas yang sudah ribuan tahun, ya, 1000 tahun yang lalu, atau misalnya kurma ajwa tadi, ya, sekarang masih dikenal itu kurma ajwa, ya, itu pada 1400 tahun yang lalu. Nah, lalu sekarang pemuliaan berkembang sedemikian rupa. Sekarang sudah masuk kepada generasi ketiga dalam segala karakter. Dan sudah masuk ke pemuliaan 4.0. Pemuliaan 1.0 tadi adalah pemuliaan seni, 2.0 mulai melakukan persilangan, 3.0 itu mulai ada concern pada gen, dan 4.0 itu rekayasa genetika dan genome editing. Ya, rekayasa genetika pro dan kontra di dunia. Ya, boleh atau tidak boleh. Ya, ada negara yang ada komunitas-komunitas yang tidak membolehkan. Tidak yang kampanye bahwa rekayasa genetika itu produk rekayasa genetika itu tidak bermanfaat dan seterusnya. Ya.
ada juga yang menyatakan produk rekayasa genetika itu bermanfaat, sehingga pro kontra. Dan bagaimana Islam memandangnya ini menjadi sangat penting. Jadi rekayasa genetika yang pro kontra, mari kita lihat ya. Kalau rekayasa genetika yang pro kontra sedemikian hebatnya saja dipandang oleh Islam sedemikian, nah apalagi kalau menggunakan teknik yang lain. Mari kita lihat Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya. Ya, yang menjadi landasan tadi, landasan dari Fatwa MUI itu adalah ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Ayat-ayat tentang keragaman genetik, tentang bagaimana kegiatan yang mendasari pemulihan tadi. Dan di state semua di Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 ini. Ya, bahwa hukum ini adalah hukum bagi kita yang menjadi acuan melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tidak hanya tumbuhan ya, hewan, tumbuhan, dan mikroba atau jasad ini adalah mubah, boleh. Dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan, bermanfaat. Itu syarat yang pertama. Kemaslahatan. Tadi bermanfaat bagi umat manusia dan alam semesta. Itu di awal sudah saya sampaikan. Yang kedua, tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mudarat. Tidak ada karakter-karakter yang kira-kira akan membahayakan kesehatan kita. Tidak ada karakter-karakter yang kira-kira akan membahayakan lingkungan. Ya, jadi baik pada manusia maupun lingkungan dan tidak menggunakan gen-gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Ya. Kemudian tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat bermanfaat dan tidak membahayakan. Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal dengan syarat hewannya termasuk dalam kategori makul alam. Jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi dan bermanfaat serta tidak membahayakan. Produk hasil rekayasa genetika pada pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat itu bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram, bukan berasal dari babi misalnya, ya, kan berasal dari anjing, bukan berasal dari babi, ataupun kode-kode genetik yang berasal dari babi, bukan. Ya, jadi gen itu bisa diambil, bisa kodenya saja diambil. Jadi baik itu gennya maupun kodenya tidak berasal dari barang yang haram, tidak boleh berasal dari spesies yang haram. Itu adalah koridor dari MUI. Jadi rekayasa genetika yang pro kontra itu Islam membolehkan dengan catatan-catatan ini. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan sebagai penutup bahwa kegiatan pemulihan tanaman itu adalah sebetulnya mencari dan memberikan yang terbaik ini sesuai dengan ajaran Islam ya untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal. Dan keragaman genetik itu dibahas cukup banyak. Itu sebagian saja yang saya state tadi tentang keragaman genetik. Ya. Islam membolehkan melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroba atau jasad renik sesuai dengan apa Fatwa MUI tadi. Dan ini Quran Surat Fusilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dunia dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda tadi. Segala macam proses tadi, segala macam proses pemulihan tadi. Kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa pembelahan sel mitosis, pembelahan sel meiosis, itu meiosis yang mendasari tadi persilangan itu terjadi, itu pada diri kita itu pembelahan itu terjadi, ya. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana sel yang tidak kita lihat, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, itu melakukan fungsi yang luar biasa. Ya, kalau sel itu tidak bisa membelah secara mitosis, kalau sel itu tidak bisa membelah secara meiosis, maka sudah selesai kehidupan kita. Sel membelah secara mitosis untuk mempertahankan kehidupan. Sel yang membelah secara meiosis itu mempertahankan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran di Allah Subhanahu wa taala kalau kita pelajari lebih detail lagi bagaimana sel itu berfungsi dengan baik. Dan sebagai penutup ini adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Saya selalu antusias dan selalu takjub dengan pembahasan tentang pemulihan tanaman ini, Prof. sebenarnya. Apalagi sekarang, ya dalam kesempatan kali ini, disinggung juga tentang landasan-landasan yang ada di Al-Quran gitu ya. Jadi bahwa di sini kita semakin paham dan semakin tahu bahwa ya profesi pemulia gitu ya, ataupun bidang pemuliaan tanaman itu ternyata punya landasannya gitu. Baik itu landasan amal maupun landasan teknis gitu ternyata ya ada di Al-Quran. Bahkan termasuk teknis gitu ya tadi ya pembahasannya. Nah, bahkan ternyata juga sudah dibahas juga di MUI, ada fatwanya tentang pemulihan tanaman ini gitu. Ya, mari kita sama-sama mendukung ya profesi pemulihan tanaman ini di Indonesia, karena memang tadi seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Syukur itu jumlahnya juga masih cukup, masih agak kurang gitu ya, karena memang kebutuhannya juga akan sangat banyak melihat dinamika lingkungan ke depan itu ya. Terutama ya kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada para pemulia kita di Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa penanya yang sudah disampaikan melalui chat, Prof. Di sini ada pertama ada Fahmi Hakim, Bang Fahmi Hakim ini ya. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh beliau gitu. Yang pertama, apakah termaktub batasan dalam rekayasa genetika gitu, dalam Al-Quran? Ada batasannya nggak gitu? Atau seperti sunnah atau bagaimana? Kalaupun misalnya ada sesuatu yang berlebihan, apakah ada batasannya gitu? Nah kemudian, apakah ada praktik yang menerangkan bahwa Al-Quran kata-kata yang baik dapat merubah struktur sel menjadi lebih baik termasuk pada binatang? Nah, apakah dalam konteks tanaman juga ada hal yang serupa gitu? Karena kan memang ada beberapa riset itu yang menyatakan bahwa ketika memang diperdengarkan baca-bacaan Al-Quran di kandang gitu ya, kalau dalam konteksnya hewan, itu dapat memperbaiki struktur sel. Nah, apakah hal tersebut juga terjadi pada tanaman, Prof? Mangga? Ya, baik, terima kasih Mas Fahmi Hakim atas pertanyaan yang luar biasa. Begitu ya, apakah batasan rekayasa genetika tadi MUI sudah membuat fatwanya ya bahwa ada batasan dalam melakukan rekayasa genetika. Rekayasa genetika yang state oleh MUI tadi adalah menyisipkan bahkan gen dari asing, bukan hanya dari tanaman. Kalau dari tanaman kan itu lumrah tadi melakukan persilangan secara alami, kan persilangan itu sudah dilakukan. Bahkan tadi saya sampaikan kejadian di zaman Rasul, orang mengawinkan sahabat mengawinkan kurma begitu. Itu kan dalam satu spesies ya, mengawinkan kurma itu Rasul membolehkan gitu. Nah, ini rekayasa genetika itu menyisipkan gen dari ya spesies yang beda, dari genus yang berbeda, dari famili yang berbeda, bahkan atau kingdom yang berbeda. Nah, ini dibolehkan, ya, asalkan bukan dari barang yang haram tadi. Itu adalah koridornya, ya, asalkan bukan dari barang yang haram. Nah, jadi dan juga koridor yang lain tadi adalah bahwa produk yang dihasilkan ada bermanfaat bagi
umat manusia dan bermanfaat juga atau tidak bermasalah dengan lingkungan, tidak bermasalah dengan alam semesta. Itu adalah koridornya. Nah, jadi kalau produk rekayasa genetika itu mengambil dari gen-gen yang diharamkan, itu tidak boleh, sudah pasti tidak boleh. Kalau ternyata ada bermasalah bagi kesehatan, ya, bermasalah bagi kesehatan itu artinya bukan alergi ya. Kalau alergi kan tanaman banyak juga alergi. Kalau saya atau ada yang rematik atau makan yang kacang-kacangan itu langsung sakit lutut begitu, itu bagian dari itu. Tapi apakah kacang-kacangan itu tidak? Bukan. Itu adalah kita yang harus menyesuaikan dengan ini. Jadi berbahaya itu adalah berbahaya bagi kesehatan umum, bagi semua yang memakannya, bukan karena alergi. Kalau enggak kan udang pun juga alergi kan, ya. Mas Rifo, alergi udang nggak? Kalau alergi udang kan bukan berarti udangnya tidak boleh kita makan, tidak boleh kita, bukan berarti udang harus dimusnahkan, bukan, gitu ya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan apakah suara itu mampu, ya, terutama ada Al-Quran, mampu membuat sel-sel itu menjadi lebih baik, ya, dalam membelah, baik pada tanaman, ya, maupun pada makhluk hidup yang lain, begitu ya. Nah, pada tanaman ini frekuensi pada gen-gen tertentu, ya. Kemudian suasana kebatinan, begitu ya. Kalau kita melakukan persilangan itu harus dalam suasana yang riang, ya. Kalau kami, ya, harus dalam suasana yang senang, begitu ya. Frekuensinya diatur. Kalau bisa sambil bertasbih, begitu ya, frekuensinya, atau sambil melantunkan ayat-ayat tertentu, Bismillah dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, frekuensi tertentu itu direspon oleh sel, ya. Tingkat keberhasilannya itu bisa lebih baik, ya, bisa lebih baik dibandingkan dengan memang belum ada penelitian yang secara ilmiah ke arah sana. Yang sudah mulai dilakukan penelitian secara ilmiah itu adalah frekuensi berdasarkan suara yang masuk, menutup dan membukanya stomata. Itu sudah ada secara ilmiah, ya. Tapi kalau melalui persilangan, apakah tingkat keberhasilannya itu adalah saya ingat waktu senior saya di waktu S2, gitu ya. Itu persilangannya sambil bernyanyi, gitu, sambil riang gembira lah, gitu ya, agar keberhasilannya tinggi, begitu katanya. Ya, memang kita belum melakukan penelitian untuk itu, tapi pada stomata itu sudah ada bukti itu, Mas Rafi. Terima kasih. Baik, itu ya pemaparan atau jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Fahmi Hakim, ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Insinyur Luluk Prihastuti. Saya yakin Prof kenal nih dengan sosok yang satu ini, gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah editing gen itu bagaimana, ya, editing gen itu, dan bagaimana contoh kasusnya, gitu. Kemudian bisa mohon dijelaskan biasanya berhubungan dengan sifat apa, ya, apakah sifat kuantitatif atau yang kualitatif ketika melakukan editing gen itu. Kemudian yang terakhir di sini, apakah Bapak sudah melakukan editing gen dan bagaimana konsep Islamnya? Ya. Baik, makasih Bu Lulu. Sampai ketemu, selamat bertemu kembali nih Bu Lulu. Udah lama nggak ketemu. Bu Lulu, bimbingan S3 saya, ya. Nah, apakah editing gen itu contohnya, ya, contoh kasus, ya, editing gen itu bagaimana? Jadi
ada enzim-enzim tertentu yang berfungsi untuk memotong dan menyambungkan langsung di dalam gen. Jadi bagian-bagian daripada DNA itu kalau dibuang sebagian itu, ya, maka dia akan berubah menjadi DNA baru yang mempunyai fungsi menghasilkan RNA dan protein baru. Ya, nah protein itu biasanya dikaji. Kalau protein baru itu berhubungan dengan karakter apa. Jadi karakternya dilihat dulu. Karakter ini dihubungkan dengan protein tertentu. Protein ini sebetulnya adalah bisa dihasilkan dari DNA tertentu kalau diedit DNA-nya. Nah itu. Ya, jadi tidak memasukkan gen dari luar, tetapi mengedit gen yang sudah ada di situ. Biasanya gen itu punya sejarah mutasi yang dulu-dulu, kemudian membentuk sesuatu yang baru sekarang, ingin kita kembalikan karakter yang dulu. Itu berarti kan ada sesuatu yang perlu dipotong, diedit untuk dikembalikan. Itu contoh sederhananya. Ya. Nah, karakternya bisa karakter kualitatif, bisa karakter kuantitatif. Karakter kualitatif itu karena satu gen itu gampang. Tapi karakter kuantitatif itu biasanya berhubungan dengan gen-gen pleiotropik. Gen-gen satu gen mengendalikan banyak sifat, semacam switch begitu ya. Kalau kita toleransi terhadap cekaman tertentu, cekaman kekeringan, cekaman keasaman atau terlalu basah atau terlalu banyak air gitu, itu dia ada gen yang men-switch satu saja kemudian mengaktifkan gen-gen yang lain. Jadi walaupun satu gen itu akibatnya karakternya adalah karakter kuantitatif karena banyak gen yang diaktifkan oleh satu gen itu. Nah, jadi gen yang pleiotropik tadi sifatnya itu bisa untuk sifat karakter kuantitatif. Nah, saya itu adalah dalam hubungannya dengan pemulihan konvensional tadi. Jadi melakukan persilangan, seleksi dan lain sebagainya. Tentu ada kita bagi-bagi bidang ya. Teman-teman di bioteknologi itu yang melakukan genome editing ya, melakukan itu kita kerjasama. Setelah gen itu diedit, kemudian tentu harus kita uji lagi di lapangan bagaimana polanya, dan pengujian di lapangan konvensional dan sebagainya itu adalah kegiatan kami. Dan dalam Islam tadi koridornya sudah sangat jelas dalam fatwa MUI tadi ya, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan ya. Kalau gen itu berasal dari asing, gen berasal dari asing aja boleh, apalagi mengedit tadi. Kalau bermanfaat bagi manusia, tidak merusak lingkungan, ya, bermanfaat bagi manusia dan alam semesta, itu dalam Islam boleh. Ya, itu saya kira Mas. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kesempatan kita kali ini, dan ini memang pertanyaan yang cukup unik, ini Prof. Ada yang bertanya, apakah dalam mengawinkan suatu tanaman, satu dengan tanaman yang lainnya, perlu ada saksi-saksi juga seperti dalam prosesi pernikahan manusia, gitu, yang menyatakan itu sah atau tidak, gitu ya. Ini ada pertanyaan cukup unik yang perlu. Dari KUA juga sebenarnya. Begitu pertanyaannya, Prof. Ini. Ya. Makasih, ini pertanyaan yang menggelitik, unik ya, betul Mas. Pertanyaan yang seru juga ya, apakah perlu ada saksi-saksi begitu ya. Saksinya adalah kita begitu ya. Nah, sesungguhnya kita meletakkan, membantu ya, tadi persilangan kurma juga sebetulnya kita membantu, manusia membantu ya. Secara alam itu persilangan sudah bisa dilakukan, dibantu oleh angin, bisa dilakukan oleh serangga, ya, bisa dilakukan oleh kelelawar bahkan, ya. Jadi kalau durian itu kelelawar, maka persilangan pada malam hari. Ya. Jadi ada tanaman-tanaman itu yang proses pembuahan itu pada malam hari, seperti pada durian tadi. Buah naga juga pada malam hari, jam 11 malam. Gitu. Jadi teman-teman di Sabisa itu, mahasiswa menggunakan senter, itu menggunakan lampu itu dalam melakukan persilangan buah naga pada jam 11 malam. Ada yang pada pagi hari sudah harus dilakukan persilangan, sehingga harus dilakukan kegiatannya mulai sore. Sore melakukan kastrasi emaskulasi dan
besok paginya lalu melakukan persilangan. Dan saya kira tidak seperti pada manusia ya aturannya di sini ya, tidak perlu ada saksi-saksi gitu ya. Kalau 2 orang saksi ini repot juga, saya tiap hari harus membawa mahasiswa 2 itu minimal untuk saksi untuk menyilangkan sah atau tidak begitu ya. Karena tidak ada ijab kabul juga. Jadi kita membantu meletakkan polen di kepala puting. Ya, jadi kenapa kita perlu bantu agar terarah? Kalau tidak kita bantu secara alami sebetulnya terjadi ya, dibantu oleh serangga, dibantu oleh angin. Kalau pada jagung dibantu oleh angin, ya. Kalau pada cabai dibantu oleh serangga, ya. Kalau pada kalau pada kurma itu sebetulnya dibantu oleh angin dan serangga juga. Tapi karena jantan dan betina kadang-kadang matangnya tidak bersamaan sehingga perlu dibantu oleh manusia begitu ya, perlu disimpan dulu jantannya, seperti juga pada salak begitu juga perlu dibantu ya. Dan tentu kalau kita melakukan persilangan harus berdoa begitu ya. Tadi saya katakan persilangan, proses mengawinkan itu kegiatan kita ikhtiar, namun selanjutnya itu hanya Allah yang akan mengabulkan atau tidak ikhtiar kita. Ya. Silakan, sedikit itu Mas Rabi. Baik, sekali lagi terima kasih pada Prof. Syukur yang sudah menyampaikan pemaparannya, menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta kajian pada sore hari ini. Jadi memang kita dari apa yang kita lakukan sore hari ini itu sangat luar biasa. Kita bisa mengetahui, bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang keilmuan pemulihan tanaman dan juga tentang keislaman gitu ya. Bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa, membimbing kita, menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang itu akan menghasilkan manfaat yang besar juga bagi kita gitu ya. Oleh karena itu memang pantaslah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini ya, khalifah itu sebagai pemakmur. Nah, dalam upaya untuk memakmurkan bumi ini ya salah satunya peran pemulia tanaman ini yang sangat penting bahkan ya, sangat penting untuk meneruskan eksistensi tanaman, eksistensi hewan, eksistensi organisme yang ada di bumi gitu untuk kebermanfaatan dan keberlangsungan bumi juga gitu ya. Karena memang kita sama-sama ketahui, kita belajar tadi sempat disinggung oleh Prof. Syukur tentang revolusi hijau ya. Bagaimana pemulihan tanaman itu berkejar-kejaran dengan lingkungan gitu ya. Sudah menciptakan varietas baru tapi ternyata terpatahkan oleh serangan hama, kemudian menciptakan varietas baru yang lebih tahan lagi. Kemudian patah lagi gitu ya. Dan itu terus begitu terjadi seperti itu gitu. Jadi memang kita kejar-kejaran juga dengan lingkungan, dengan kondisi yang ada, termasuk juga nanti tantangannya juga yaitu perubahan iklim. Oleh karena itu kita terus dukung para pemulia kita doakan memiliki kesabaran, keistiqomahan ya, yang paling penting ini, karena waktunya tidak sebentar ternyata gitu ya. 5-10 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk bisa menghasilkan varietas baru. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Burhanuddin sebagai Ketua Departemen Kajian Kauniyah untuk bisa menanggapi dan menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kajian kita pada sore hari ini. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Luar biasa, Prof. Syukur, perspektif Islam, ya, ayat-ayat suci Al-Quran yang kita berikan, saya kira dengan kemudian fatwa, jadi sangat memberikan khasanah keilmuan bagi kita semua, dan makin memperkokoh keyakinan kita, tantangan bagi kita untuk mencari dan memberi yang terbaik tadi. Ya, agar dengan demikian, maka insya Allah kita menjadi barisan orang-orang yang dijanjikan Allah memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ulul albab. Ya. Amin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi sesungguhnya tidak ada, semuanya maha suci Allah yang punya ciptaan itu, sehingga mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua yang ikut berpartisipasi dalam kajian itu.
catat tanggalnya, insya Allah 2 minggu ke depan kita akan melakukan kajian kembali dengan tema yang lain, tapi dalam perspektif Islam semua. Insya Allah dengan memberikan tantangan buat kita sekali lagi, buat generasi muda IPB untuk meyakini bahwa Al-Quran memang bukan kutab ilmu pengetahuan, tapi dia sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah meridai. Terima kasih, Pak Burhanuddin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Rafi. Terima kasih, Pak Burhanuddin. Terima kasih. Teman-teman, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Burhanuddin yang sudah menyampaikan tanggapannya, sambutannya. Dengan berakhirnya penyampaian dari Bapak Burhanuddin tadi, maka berakhir pula sesi penyampaian materi dan diskusi kajian kauniyah kita pada sore hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya sendiri dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya, dan mohon maaf kepada para peserta sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Insyaallah kajian pada sore ini benar-benar mencerahkan ya. Jadi kita bukan hanya dihadapkan dengan kesejajaran antara konsep-konsep teori dan fakta-fakta sains, tapi juga dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran sebagai mukjizat dan memberi porsi yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Dan kita mungkin seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Burhanuddin Masya tadi, bahwa teman-teman nanti insya Allah 2 minggu depan akan ada kajian kauniyah kembali dengan tema yang berbeda. Insya Allah akan mengkaji juga terkait dalam perspektif Islamnya gitu. Jadi silakan nanti ditunggu infonya dan silakan disebarluaskan infonya juga. Dari kami sebagai panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Profesor Muhammad Syukur, guru besar dari Fakultas Pertanian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita dan bagi alam semesta dan bagi semuanya gitu, bermanfaat luas gitu. Dan bagi teman-teman juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmunya bisa diterapkan dan dapat memberikan keyakinan yang dalam terhadap Al-Quranul Karim. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan atas kesempatannya. Terima kasih juga nih Bu Lulu berkenan gabung nih teman-teman dari ya. Bagus insyaallah. Ini banyak ini alumni kita nih. Iya, alhamdulillah ini bagus. Nanti kita minta juga share-nya. Kalau bisa kontribusi nanti kita bikin buku lah bareng. Ini ada Bu Yanisbar. Ya, ditunggu siap untuk mendukung kalau akan dibuat buku. Insyaallah kita nanti sosialisasikan, kita ngundang lah penulis dari dalam maupun dari luar nanti insya Allah. Ya. Terima kasih. Mohon dukungannya Prof. Siap Pak Guru. Siap. Spirit untuk menyebarkan kebaikan, mencari dan memberi yang terbaik bisa kita jalankan bareng. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mas Rafi juga. Mas No ya, Mas Rafi. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Bagus. Cukup. Ya. Amin. Kita izin live ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Maghrib nih. Mas Rafi, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah datang. Siapkan untuk berikutnya lagi nih. Siap, insya Allah. Mas Vino ya. Insya Allah siap. Terima kasih banyak, amin. Pak. Bismillah. Ya, terima kasih Bu Yanisbar. Ya Pak Mas'ud, terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.